Halo semuanya, nama saya Muzakil Zuardi. Saya seorang petani dari Purbalingga, Jawa Tengah. Keseharian saya sebagai pengusaha di bidang agribisnis, di mana saat ini saya menggeluti urban farming, dan juga kita bisa lihat di sekitar kami, kita produksi untuk hidroponik, ada selada, ada pakcoy, daun mint, dan berbagai macam jenis yang kita suplai untuk toko dan swalayan ataupun resto sekitar. Saya bergelut di dunia pertanian sebenarnya sudah lama. Kalau untuk dulu itu, kalau backstory-nya adalah saya kuliah di bidang pertanian di Agroteknologi Unsud, Universitas Jenderal Sudirman, di mana saat itu saya terjun di pertanian karena memang kecintaan saya dengan dunia pertanian dan peternakan. Saya dulu suka menanam dan juga beternak. Pada akhirnya saya milih di pertanian. Nah, di tahun 2019 saya resign dari kerjaan saya dan akhirnya fokus untuk menekuni bidang pertanian. Saya berawal dari konvensional, saya tanam ada cabai, ada bawang merah, ada edamame, dan itu terus berkembang. Namun suatu waktu di tahun 2020 saya berpikir untuk kira-kira apa ya yang berbisnis di dunia pertanian namun tetap sustain untuk penghasilannya. Akhirnya saya berpikir ada lahan terbengkalai, kita aktifkan lahan itu menjadi lahan yang bernilai produktif tinggi, kita bikin greenhouse, kita bikin hidroponik, dan alhamdulillah dari tahun 2020 sampai sekarang kita terus berkembang menjadi salah satu sentra hidroponik di Purbalingga. Sebenarnya kalau sampai saat ini saya juga masih menekuni dunia pertanian konvensional, namun kita fokuskan dari tahun 2020 itu di hidroponik. Kenapa? Karena hidroponik itu saya lihat pangsa pasarnya masih sangat luas. Dan juga dengan hidroponik ini dan juga penerapan greenhouse, kita bisa memiliki produksi hasil panen yang stabil di tiap bulannya. Sehingga saya bisa menghitung perkiraan bulan depan saya dapat berapa, kemudian cash flow saya bagaimana, kemudian yang jelas untuk hidroponik ini lebih mudah untuk mendapatkan kualitas yang top. Kenapa? Karena kita bisa mengatur keadaan eksternal di sekitar budidaya tanaman ini sehingga kita bisa menghasilkan tanaman dengan meminimalisir atau meminimalkan dari hama dan penyakit. Jadi kita bisa menghasilkan tanaman dengan produk yang luar biasa dari kualitasnya, bobotnya, warnanya yang disukai oleh masyarakat sekitar. Kita sebagian besar ini sekarang fokus di selada. Kenapa? Karena selada itu merupakan salah satu komoditas yang sangat digemari masyarakat, namun ternyata kebutuhannya masih sangat kurang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah selada konvensional yang di lahan-lahan terbuka itu harganya pun cukup mahal dengan kualitas yang mohon maaf kalau secara bentuk, warna dan lain biasanya masih kurang kalau dilihat dengan selada di hidroponik dengan harga yang tidak berbeda jauh. Makanya masyarakat sangat suka dengan selada hidroponik dengan harga yang tidak beda jauh dengan konvensional, namun punya kualitas yang luar biasa. Oleh karena itu kami terus mengembangkan selada hidroponik sehingga sampai saat ini pun permintaan masih kurang seperti itu. Jadi kita belum bisa memenuhi kebutuhan pasar. Ya, jadi di Okazaki Farm ini kita proses dari bibitan, dari biji, kita semai, kemudian dari semai kita pindah ke peremajaan. Dari peremajaan kita pindah ke produksi seperti ini, kita pindah ke produksi yang sampai besar seperti ini. Jadi kalau kurang lebih kita proses dari awal sampai akhir itu ada 40 hari dari tangan kita sampai ke tangan konsumen. Terjun di pertanian memang tidak mudah. Stigma masyarakat yang masih memandang rendah pekerjaan petani itu menjadi salah satu halangan ketika saya awal terjun di pertanian. Apalagi saya dulu terjun di konvensional. Saya mencangkul, mohon maaf saya kotor-kotoran, kemudian saya bisa dibilang hitam ya, karena kan terkena cahaya matahari terus. Itu pasti ada omongan dari sekitar, baik dari keluarga, masyarakat, ataupun lingkungan. Nah, itu yang bikin saya semangat malah. Kenapa? Karena dari hal tersebut, kita masih lihat bahwa orang tuh masih memandang hanya dari luarnya saja. Tapi masyarakat tidak menilai apa hasil yang bisa kita capai di dunia pertanian. Nah, makanya dulu ketika saya mulai di pertanian, sebenarnya banyak sekali cemoohan. Kuliah lama-lama, pulang kok jadi petani. Orang zaman dulu pun tidak sekolah pun bisa jadi petani. Nah, ini yang harus kita luruskan. Karena di pertanian itu sangat luas. Dan edukasi di perkuliahan pertanian itu tidak sekedar kita menanam. Namun seluruh sektor, dari internal maupun eksternal, kebutuhan tanaman, kemudian dari marketing, dan lain-lain kita perhatikan juga. Oleh karena itu, kita menjadi bisnis yang luar biasa. Jadi sektor pertanian itu sektor yang sangat menguntungkan, sangat menggiurkan, dan masih banyak sekali peluang-peluang bisa teman-teman dapat di pertanian.
Oleh karena itu, ketika dulu saya terjun pertanian dan dicemooh, saya nggak masalah. Namun ketika sekarang seperti saat ini, sudah seperti saat ini, teman-teman banyak sekali yang terinspirasi, bahkan banyak yang ingin diajarin. Nah itu, jadi memang startnya memang kita harus membuktikan dulu supaya bisa menjadi petani. Kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya bisa menjadi contoh bagi masyarakat. Nah itu juga yang mendorong saya sehingga tahun ini saya terpilih menjadi Young Ambassador Agriculture di 2025. Kalau dari pertama kita bikin Okazaki Farm itu, tantangan terbesar dulu adalah kita diproduksi. Pertama karena meskipun saya dulu belajar di pertanian, namun kita tidak mempelajari komoditas secara spesifik. Otomatis kita harus trial and error. Nah itu yang menjadi tantangan kita. Seberapa sabar kita, seberapa teliti kita supaya bisa menghasilkan produk yang maksimal. Setelah kita produksi maksimal, kita bergelut juga di market. Market ini salah satu kendala terbesar di hidroponik karena banyak sekali teman-teman yang, mohon maaf, bisa dibilang beralih atau gulung tikar karena tidak punya market, padahal sudah mengeluarkan kos besar untuk di hidroponik. Nah, saya menghadapi kendala itu dengan cara apa? Dengan cara dari awal kita belajar di market juga, kita menjalin relasi juga, supaya kita bisa menghasilkan produk yang bagus, namun juga produk kita terserap oleh market. Jadi tantangan terbesar dari pertanian adalah produksi dan market, namun ketika kita bisa mengantisipasi hal tersebut, maka kita bisa menjalankan bisnis dengan lancar. Kebetulan kalau di hidroponik sendiri, kalau gagal panen total, alhamdulillah kita belum pernah karena kita selalu mengantisipasi hal-hal yang akan menjadi ancaman bagi usaha di agribisnis ini. Namun kalau kita ngomong pernah nggak sih kita buang produk? Pernah. Contohnya selada ini, misal selada itu kan juga rentan ya. Jadi kalau kita pernah nih, alat kita rusak, nutrisi kita berlebih, maka ada efek-efek kebakar di daun itu. Nah, karena kita menjaga kualitas, maka produk-produk yang menurut kami tidak layak untuk dipasarkan akan kami keep dan tidak kami jual. Kenapa nggak diobral? Nah, karena sekali kita mengobrol barang, maka sampai kapanpun biasanya orang akan menunggu kapan obral lagi. Sehingga kita keep produk itu, namun tidak kita buang. Kita manfaatkan menjadi pakan. Nah, selama ini ketika produk-produk ataupun bisa dibilang reject dari produk kami ini, kita manfaatkan sebagai pakan di bidang perikanan. Jadi kita juga ada kolam yang kita manfaatkan dalam dunia pertanian ini. Kalau bisa kita zero waste, jangan sampai ada produk terbuang, apalagi sampai mencemari lingkungan. Kalau kita ngomong hidroponik ini, kalau kunci suksesnya adalah ketekunan. Kenapa saya bilang ketekunan? Karena biasanya orang-orang itu kalau misal belajar hidroponik, itu karena mereka melihat pelaku hidroponik. Dilihat, kalau orang main ke sini pasti terlihat, wah mas ternyata main hidroponik itu gampang ya. Mas hidroponik itu ternyata nggak susah ya. Memang betul, tidak ada tenaga yang kita keluarkan secara berlebih. Tidak harus mencangkul, tidak harus membersihkan rumput-rumput. Namun yang perlu kita tekankan adalah ketekunan. Kita harus rajin untuk mengecek nutrisi, mengecek air, kemudian kita ngecek tanaman, kira-kira pertumbuhannya bagus atau enggak. Jadi kalau kita ngomong, apa yang paling perlu diperhatikan adalah kita terus tekun dan juga kita terus mengecek kondisi budidaya tanaman kita supaya tidak terjadi kerusakan-kerusakan yang tidak kita inginkan. Menjadi petani itu tidak hanya memikirkan diri sendiri, namun juga memikirkan lingkungan. Nah, kalau di pertanian ini yang kita geluti adalah kita pertama berdayakan masyarakat sekitar, kemudian yang kedua adalah kita memproduksi sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, produksi kita juga bisa membantu perekonomian sekitar. Contohnya apa? Contohnya dulu di Purbalingga belum banyak yang mengembangkan hidroponik, terutama untuk seladanya. Kita kenalkan ini supaya UMKM juga bisa berkembang dengan produk-produk yang maksimal. Selain itu, kita juga mengedukasi masyarakat dan lingkungan, dan juga pihak di bidang akademisi. Kita sering untuk melakukan pelatihan, kita melakukan penyuluhan di bidang pertanian, dan juga kita juga membimbing desa-desa sekitar yang ingin bergerak di bidang agribisnis. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika yang sekarang saya jalani adalah kita juga membina bumdes-bumdes sekitar di daerah Okazaki Farm ini. Kita bantu, kita arahkan, kita kasih SOP, kita bantu di marketnya juga supaya teman-teman di sekitar ini ketika kita mereka mau terjun di pertanian, maka tidak akan kesusahan. Jadi bentuk budaya kami adalah kita membantu masyarakat sekitar supaya bisa berkembang
baik secara personal maupun secara bisnisnya, seperti itu. Kalau untuk di farm kami ini, pasarnya adalah daerah Kabupaten Banyumas dan juga Kabupaten Purbalingga, di mana pasar kami kebanyakan adalah resto, kemudian toko, swalayan. Jadi itu beberapa sektor usaha kami di situ. Sebenarnya ada juga beberapa sektor juga, dulu ada hotel dan lain. Dan pada akhirnya sebenarnya sampai sekarang pun masih banyak permintaan yang belum bisa kami penuhi. Jadi kalau kita ngomong di 2 kabupaten ini, masih banyak sekali kebutuhan masyarakat, kebutuhan resto yang belum terpenuhi, sehingga ini menjadi peluang bagi teman-teman yang ingin bergelut di bidang agribisnis. Sampai sekarang alhamdulillah, apalagi di hari besar, tahun baru, kemudian Idul Adha, Idul Fitri, kemudian akhir tahun, Natal, dan lain itu, permintaan produk pertanian itu pasti meningkat. Nah, ketika hari besar itu, produk kami itu bisa kurang sampai bertonton. Permintaan itu sangat banyak sekali. Oleh karena itu, kalau kita mau market di sekitar kami ataupun di lingkup, karena saya di Jawa, lingkup kami itu masih sangat luas untuk permintaan di produk-produk, terutama di produk hidroponik. Berkembangnya Okazaki Farm ini tidak lepas dari peran-peran stakeholder sekitar, baik dari Kementerian Pertanian, kemudian dinas sekitar, dan juga teman-teman akademisi sekitar kami yang mengembangkan kami, mengajari kami, juga memberikan banyak pandangan. Contohnya di tahun kemarin kita mengikuti kurasi dari Kementerian Pertanian sehingga dinobatkan menjadi Young Ambassador Agriculture di 2025 ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami, dan juga kami banyak terima kasih karena dengan hal tersebut kita banyak memiliki jalinan relasi bisnis yang lebih luas lagi, kita bisa memiliki banyak peluang lagi, dan juga dari lingkungan sekitar pun, akademisi pun juga sangat mendukung kami. Dan juga dengan adanya hal tersebut, seperti Kementan, kemudian dinas, dan juga akademisi itu, kita bisa mengembangkan produk dengan lebih baik lagi. Untuk masyarakat dan anak-anak muda di luar sana, saya selalu tekankan untuk jangan gengsi jadi petani. Kenapa? Karena sektor pangan tidak akan pernah mati. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, kalau terjun di pertanian dengan ilmu yang matang, pasti tidak akan yang namanya merugi. Kita akan selalu cuan dengan segala sesuatu yang kita terapkan dan perencanaan yang baik. Jadi buat teman-teman atau anak muda yang sampai sekarang masih bingung atau mandang sebelah mata bidang pangan ini, maka teman-teman harus lebih melek lagi supaya bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Karena kalau bukan kita, siapa lagi?